Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andika Ramadhanatullah, NIM 224101021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum basis data select multitable. Nah, yang pertama yaitu select dua tabel. Pertama menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategorinya. Barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, yang di sini pertama tuh kita mendapatkan select itu dengan menjadikan produk dengan kategori. Nah, pertama jadi kita menampilkan produk dengan format P dan kita menampilkan unit price dengan format P serta kategori name dengan format C. Dan di sini tuh kita tambahkan fungsi join yaitu untuk menggabungkan produk dengan kategori. Dan kita tambahkan P kategori ID dengan C kategori ID. Dan di sini tuh kita menambahkan order by kategori name dengan format ASC karena di sini kita akan menampilkan dari kata yang paling kecil sehingga menghasilkan kata yang terurut dari yang terkecil. Jadi kita langsung run. Nah, sehingga akan muncul seperti berikut. Selanjutnya tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, di sini tuh untuk ya programnya sama yang seperti di atas, menjadikan dua tabel yaitu dari customer dengan order. Namun di sini tuh kita tambahkan AS atau S yaitu untuk mengganti order ID menjadi ID transaksi. Kemudian di sini tuh kita menambahkan order by dengan komponen name ASC yaitu sama. Fungsinya yaitu menampilkan tabel dengan nama atau kata yang paling terkecil. Kita langsung run. Nah, hingga muncul tabel seperti berikut. Nah, selanjutnya tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Nah, di sini tuh kita untuk programnya sama yaitu menggabungkan dua tabel yaitu dengan menggabungkan order dengan order detail. Kemudian kita menambahkan yaitu on order sama dengan order ID yaitu tabel yang sama. Nah, kita langsung run aja. Nah, sehingga akan muncul tabel seperti berikut. Selanjutnya itu select lebih dari dua tabel. Pertama, tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, jadi di sini tuh kita akan menampilkan atau menggabungkan tiga tabel yaitu order, order detail, dan produk. Nah, untuk programnya sama yaitu menginputkan order ID dari order date dari order, produk name dari produk, unit price dari order detail, kemudian diganti nama menjadi harga jual. Nah, untuk programnya sama jadi kita langsung run. Nah, sehingga akan muncul tabel seperti berikut. Selanjutnya yaitu menampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, jadi di situ kita akan menggabungkan tiga tabel yaitu employee, kemudian employee territories dan territories. Nah, jadi ini tuh kita pertama menggabungkan namanya terlebih dahulu untuk menjadikan nama lengkap. Kemudian kita menampilkan territory description. Nah, untuk fungsinya seperti di atas sama, kita tinggal menggabungkan ketiga tabel tersebut. Nah, kita langsung run. Sehingga muncul. Selanjutnya menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, jadi di situ kita akan menggabungkan tiga tabel dari customer, order, serta shipper. Nah, untuk programnya seperti di atas sama, yaitu dengan menggabungkan tiga tabel. Sehingga akan muncul tabel seperti berikut. Selanjutnya tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori yang barangnya displaynya. Nah, di sini kita akan menampilkan
atau menggabungkan 3 tabel, yaitu supplier, kemudian produk, dan kategori. Nah, di sini fungsinya cuma dengan join, yaitu sama seperti yang di atas. Sehingga akan muncul tabel seperti ini. Selanjutnya yaitu select multi table dengan syarat. Di sini kita akan menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah 10. Nah, jadi di sini tuh kita menggabungkan dua tabel, yaitu produk dan kategoris, dengan menyebutkan produk name, unit price, dan kategori name. Namun di sini kita akan tambahkan fungsi yaitu where untuk menampilkan kategori name. Nama kategorinya yaitu beverage dengan unit price kurang dari 10. Jadi kita langsung run. Nah, sehingga akan muncul tabel seperti ini. Selanjutnya, menampilkan nama perusahaan, customer asal user, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, jadi di sini kita jadi di sini kita akan menggabungkan dua tabel, yaitu customer dengan order, dengan menyebutkan nama tabel seperti berikut: nama kolom, kemudian di sini kita akan tambahkan fungsi where, yaitu country untuk menampilkan user, kemudian kita menambahkan extract year from date, yaitu untuk menampilkan tahun yang kurang dari 1997. Dan di sini kita tambahkan order by, order date ASC, yaitu untuk menampilkan order date dengan kata yang paling terkecil. Jadi kita langsung run. Maka akan muncul tabel seperti itu. Selanjutnya, menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee yang dilakukan. Nah, jadi di sini kita menggabungkan 4 tabel. Nah, yaitu yang pertama customer dengan order, kemudian dijoinkan lagi dengan employees, kemudian dijoinkan lagi dengan shipper. Nah, untuk programnya ini sama seperti di atas. Di sini kita ketambahan where, yaitu untuk menemukan ship country dengan country, kemudian kita mengekstraknya, yaitu untuk menemukan tahun yang kurang dari 1997. Nah, jadi kita langsung run. Nah, akan muncul tabel seperti berikut. Selanjutnya, untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Nah, jadi di sini kita akan menggabungkan 3 tabel, yaitu supplier, kemudian produk, kemudian kategoris. Kemudian di sini kita tambahkan where unit price dengan between, yaitu 5-10. Fungsi between sendiri yaitu untuk menampilkan angka yang dari 5-10. Nah, sehingga akan muncul tabel seperti itu. Selanjutnya yaitu save, join, dan outer join. Nah, pertama, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan ID E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer tabel 1 atau E2. Nah, jadi di sini kita akan menggabungkan dua tabel yang sama, yaitu employees. Namun di sini kita tambahkan fungsi yaitu E1 dan E2, dan untuk syaratnya yaitu E2 yang di pertama dan employee-nya yang kedua. Di sini kita akan menampilkan employee IDs dan repository, yaitu untuk menampilkan manager. Jadi kita langsung lihat. Nah, sehingga akan muncul tabel seperti berikut. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Nah, jadi di sini untuk fungsinya sama. Pertama, kita tinggal menggabungkan first name dan last name untuk menampilkan nama lengkap pimpinan. Kemudian kita menampilkan E1, yaitu nama lengkap bawahan, yaitu dengan menjoinkan dua tabel yang sama, yaitu employees. Kemudian kita tinggal menampilkan
menambahkan on, yaitu E2 employee ID, serta E1 reposto. Jadi kita langsung run. Nah, sehingga akan muncul tabel seperti berikut. Selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, jadi di sini tuh untuk fungsinya sama seperti di atas, namun di sini kita menggunakan full outer join, yaitu digunakan untuk menampilkan semua tabel atau semua kolom yang terdapat pada employees, yang termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, jadi kita langsung run. Nah, sehingga akan muncul tabel seperti berikut. Sekian presentasi tugas saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.